Selamat pagi kepada seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam acara Grand Product Knowledge The Cemandi, persembahan dari Goskolen. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat pagi kepada seluruh rekan agent yang sudah bergabung dari Propnex, dari Sieto, dari Xavier Marks, dan juga dari Ray White. Selamat pagi, semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Sekali Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung dalam acara Grand Product Knowledge pada pagi hari ini. Saya Dodi Aditya kembali dipercaya untuk bisa memandu acara Grand Product Knowledge hingga nanti acara berakhir. Dan sebelum acara kita mulai, kami himbau kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent yang bergabung, kami mohon untuk kembali mengecek koneksi internet Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, dan juga kami sarankan untuk bisa menggunakan headset supaya suara yang akan tampil pada pagi hari ini bisa terdengar dengan jelas. Dan juga untuk seluruh rekan-rekan agent, untuk bisa menggunakan username sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Jadi mohon untuk seluruh rekan-rekan agent yang bergabung, kami informasikan bisa menggunakan username serta disertai dari agent mana. Bapak dan Ibu seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung, di hari yang sangat indah yaitu di hari Selasa tanggal 30 Maret 2021, kami dari Goskolen akan melangsungkan acara Grand Product Knowledge Project The Cemandi. Dan bagaimana mengenai Project The Cemandi dan tawaran seperti apa yang akan diberikan oleh The Cemandi yang dikembangkan oleh Goskolen. Untuk itu, kami akan mengenalkan dan juga memutarkan video company profile dari Gosko. Gosko Group didirikan sekitar 20 tahun yang lalu dengan konsep perusahaan keluarga swasta yang dikelola dengan profesional sehingga dapat bertahan terus untuk masa yang berkelanjutan. Gosko sebagai holding terbagi menjadi 3 sektor industri, yaitu sektor industri perkebunan dengan holding Gosko Plantations, sektor industri keuangan dengan holding Gosko Capital, sektor industri properti dengan holding Gosko Land. Gosko Plantations didirikan sekitar 20 tahun yang lalu, berawal dari satu kebun di Sumatera Selatan dengan luas 4.000 hektar, yang kemudian berkembang ke Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tahun 2008, Gosko Plantations menjadi perusahaan terbuka. Dan pada akhirnya, sampai tertanam sekitar 45.000 hektar dengan land bank lebih dari 100.000 hektar.
Gosco Capital didirikan tahun 1990. Kami memiliki bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Bank kami bernama Bank Yuda Bakti, yang fokus awalnya untuk memberikan dana pinjaman pensiunan tentara ataupun anggota-anggota dari kepolisian. Tahun 1998, di saat krisis moneter, Bank Yuda Bakti tetap bertahan dan mendapat predikat bank klasifikasi A. Tahun 2001, Bank Yuda Bakti membuka kantor cabang di Jawa dan Sumatera. Tahun 2015, Bank Yuda Bakti menjadi perusahaan terbuka. Tahun 2019, Bank Yuda Bakti bertransformasi ke bank digital dan mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai bank digital yang pertama di Indonesia. Sehingga di tahun 2020, Bank Yuda Bakti menjadi bank buku 2 dengan setoran modal lebih dari 1 triliun. Di saat yang sama, Bank Yuda Bakti bertransformasi menjadi Bank Neo-Commerce. Fokus dari Bank Neo-Commerce adalah menjadi bank modern dan bank digital dengan target kaum milenial dan konsumen secara umum. Kantor pusat di Gedung Gosco, Jakarta, dengan kantor cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Gosco Land didirikan sekitar 15 tahun yang lalu. Lebih banyak fokus dalam mengumpulkan land bank. Baru pada tahun 2016, mulai mendevelop sebagian kecil dari land bank-nya. Membangun gedung perkantoran di Jakarta, yang juga sebagai kantor pusat Bank Neo-Commerce dan juga kantor Gosco, kemudian membangun kantor dan pergudangan, serta perumahan-perumahan yang untuk saat ini, semua lokasinya berada di Pulau Jawa. Dengan fokus pada 3 sektor industri tersebut, Gosco Group percaya bahwa Gosco akan dapat membuat masa depan yang lebih baik untuk semuanya. Gosco for a better future. Nah, Bapak dan juga Ibu seluruh rekan-rekan agent, tadi sudah kita lihat bersama-sama video dari Gosco. Artinya kita sudah jelas siapa Gosco ini. Dan juga Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, di mana Gosco ini memiliki satu sektor industri yang bergerak dalam industri properti, yaitu adalah Gosco Land. Dan juga telah hadir di depan saya ada Bapak Daniel Lianto, beliau selaku Direktur dari Gosco Land. Jadi untuk Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan agent tidak perlu khawatir siapa itu Gosco Land, karena sudah saya hadirkan di hadapan kita semua, yaitu Bapak Daniel. Saya sebelumnya ingin menyapa kepada Pak Daniel. Pak Daniel, selamat pagi Bapak. Apa kabar hari ini? Pagi Mas Adit, kabar yang luar biasa di hari yang cerah hari ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, di hadapan saya sudah ada Pak Daniel, di mana saya ingin menanyakan secara langsung kepada Pak Daniel nih Pak. Kalau tadi kita sudah bersama-sama menayangkan video profil dari Gosco. Nah, saya ingin tahu secara langsung dari Pak Daniel, siapa sih Pak Gosco secara singkatnya, dan untuk Gosco Land sendiri, proyek apa kira-kira yang sudah dijalankan Pak? Baik, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Dan kami dari Gosco ingin lebih dikenal lagi. Tapi kami juga ingin menanamkan rasa kepercayaan di antara para agent dan juga nanti para pembeli perumahan kami. Kami akan secara singkat kembali menegaskan bahwa Gosco Group didirikan sekitar 20 tahun yang lalu, dan ini adalah konsep perusahaan keluarga swasta yang dikelola secara profesional, sehingga dapat bertahan dan terus bertumbuh untuk masa yang berkelanjutan. Sebagai holding, Gosco Group terbagi menjadi 3 sektor industri. Yang pertama yaitu industri perkebunan dengan holding Gosco Plantation. Merupakan industri perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga di Kalimantan Barat. Bermula dengan luas tertanam 4.000 hektar, saat ini telah berkembang menjadi 45.000 hektar dengan land bank seluas 100.000 hektar. Yang kedua adalah sektor industri keuangan dengan holding company-nya Gosco Capital. Dalam sektor ini,
terdapat perusahaan sekuritas dan juga bank, yaitu Bank Newcomers. Dulunya dikenal dengan Bank Yuda Bakti. Bank Newcomers ini sendiri adalah bank pertama yang mendapat izin dari OJK sebagai bank digital di Indonesia. Dan yang ketiga, inilah yang kita sedang adakan acara hari ini, yaitu Guskoland. Guskoland adalah holding dari sektor industri properti, dan selama 20 tahun ini, Guskoland lebih banyak menabung untuk land bank. Proyek pertama Guskoland adalah membangun gedung perkantoran di Jakarta yang digunakan sebagai kantor Gusko Group dan juga Bank Yuda Bakti yang sekarang berubah nama menjadi Bank Newcomers. Proyek berikutnya adalah pembangunan perkantoran dan ruko dan juga pergudangan di Surabaya. Nah, untuk perumahan sendiri, proyek pertama dari Guskoland adalah The Juanda yang berlokasi di selatan Surabaya dekat dengan Juanda International Airport. Perlu kami sampaikan bahwa bangunan-bangunan Guskoland selalu bercirikan bangunan yang modern, berkualitas, simple, tapi elegan. Kami percaya bahwa simple is beautiful. Dengan desain bangunan yang selalu memperhatikan detail dan kesempurnaan, kami yakin Guskoland akan berkembang. Begitu Mas Adit. Wow, jadi menarik sekali ya Pak kalau melihat tadi berarti artinya Guskoland sudah sangat profesional sekali di mana sudah menyimpan banyak land bank, artinya juga siap dengan proyek-proyek yang baru. Yeah. Nah, kalau tadi Pak Daniel juga sudah menyinggung terkait The Juanda, dengan suksesnya The Juanda, Pak. Sekarang kan kita dalam acara Product Knowledge The Cemandi, artinya dari The Juanda kita berlanjut ke proyek dari Guskoland yaitu The Cemandi. Kira-kira konsep apa yang akan ditawarkan dari The Cemandi itu sendiri, Pak Daniel? Nah, untuk The Cemandi ini kami akan mengusung konsep The Botanical Living. The Cemandi akan menggabungkan kehidupan urban modern dengan atmosfer yang alami melalui tumbuhan botanika serta dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap di ruang terbuka hijau sebagai gaya hidup yang sehat bagi keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan agent sudah tahu ya seperti apa konsep yang ditawarkan dari The Cemandi, yaitu hunian yang berkonsep botanical, di mana akan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan botanik yang hijau dan asri tentunya di dalam The Cemandi. Dan sepertinya Bapak Ibu juga penasaran seperti apa gambaran dari konsep The Cemandi. Untuk itu berikut ini kami tampilkan video dari The Cemandi.
Nah, itu tadi Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, video dari konsep botanical living yang akan kami hadirkan di The Cemandi. Jadi tentunya hunian dari Goskolen memiliki konsep yang sangat istimewa di mana tentunya akan dicintai oleh seluruh customer kita nantinya. Dan berikutnya saya akan segera mengundang juga, yaitu ada Bapak Andi Suwanda dan juga Ibu Michelle, di mana Pak Andi Suwanda ini merupakan prinsipal dari Ray White Gedangan, dan juga Ibu Michelle adalah prinsipal dari Sieto. Dan sebelum kita memasuki dalam Grand PK terkait penjelasan dari The Cemandi, sekali lagi saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent untuk tetap bisa menggunakan headsetnya supaya suaranya tetap jelas ya. Nah, Pak Daniel, tadi sudah kita lihat video dari The Cemandi, yaitu konsepnya botanical. Mungkin bisa sedikit kembali dijelaskan, Pak, seperti apa kira-kira botanical living yang akan hadir di The Cemandi itu, Pak? Ya, jadi The Cemandi kita akan membangun dalam konsep yang lain dari biasanya ya. Jadi The Cemandi lebih dari sekedar komplek hunian biasa. Oke. The Cemandi adalah kawasan hunian yang menggabungkan kehidupan urban modern dengan atmosfer yang alami. Dengan konsep botanical living, The Cemandi akan menghadirkan tumbuh-tumbuhan herbal atau boga sebagai elemen utama di dalam lingkungan yang hijau. Berada dekat dengan alam hijau seperti taman, kebun, dan lain-lain, ini akan mendorong aktivitas luar ruang. Dari anak-anak, ya orang muda, sampai orang tua, bisa melakukan aktivitasnya di ruang terbuka hijau ini. The Cemandi juga akan menyediakan banyak fasilitas di ruang terbuka hijau. Dan kegiatan-kegiatan semacam ini, itu akan meningkatkan kesehatan mental dan juga kebugaran fisik bagi penghuni The Cemandi. Itu konsep yang akan kami usung. Jadi menarik sekali rekan-rekan agent bahwa The Cemandi itu betul-betul hunian yang sangat lengkap dan cocok di mana bisa kita kembali tumbuh hidup dengan mentalitas yang baik, kesehatan yang baik, karena itu tadi botanical yang dihadirkan di The Cemandi adalah hunian yang memiliki kualitas tersendiri, begitu ya Pak Daniel. Oke, Bapak dan Ibu seluruh rekan-rekan agent, seperti yang tadi sudah saya bilang, sudah hadir bersama saya juga ada Bapak Andi Suwanda, selaku prinsipal dari Ray White Diponegoro. Selamat pagi Pak Andi, apa kabar pagi. Pak? Baik, baik. Luar Puji biasa. Tuhan. Dan juga sudah hadir Ibu Michelle, selamat pagi Ibu, apa kabar Ibu? Selamat pagi. Sehat semuanya ya ini hari ini? Sehat semua. Oke, terima kasih. Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, di mana Pak Andi dan juga Bu Michelle akan menginformasikan kepada Bapak Ibu semuanya terkait dari produk The Cemandi. Dan sebelumnya saya akan bertanya kepada yang pertama, yaitu kepada Bapak Andi. Pak Andi, saya ingin bertanya sebelumnya kepada Bapak. Oke. Pak Andi kira-kira sudah berapa lama bekerja sama dengan Gosko, Pak? Oke, saya sudah bekerja sama dengan Gosko itu kurang lebih sekitar 5 tahun, Pak. Nah, jadi kerjasama selama ini itu saya melihat bahwa Gosko itu satu adalah developer yang komitmen. Jadi di dalam mendeliver produk itu selalu memberikan yang terbaik. Jadi beberapa proyek yang kita sudah kerjasama seperti Fortune, ya kan. Jadi walaupun kadang belum terjual, sudah ada komitmen untuk dibangun. Dan terutama juga mengenai legalitasnya. Legalitas juga dari developer itu selalu komit untuk memberikan legalitas yang pasti kepada pembeli. Jadi itu membuat kita sebagai agent properti itu tenang di dalam memasarkan produk dari Goskolen. Itu. Oke. Jadi artinya kalau tadi Pak Andi bilang sudah 5 tahun, sudah cukup lama ya Pak, berarti mengenal Gosko ya Pak? Betul. Nah, ini sepertinya menarik kalau Bapak sudah mengenal lama. Kesannya Pak, kesan selama ini berhubungan bagaimana Pak Andi? Oke, selama ini bekerja sama dengan Gosko, itu adalah kerjasama yang luar biasa. Jadi selain komitmennya, terutama komitmennya,
itu Gosco itu juga menghadirkan konsep-konsep marketing yang sangat luar biasa. Oke. Konsep produk juga yang juga advance ya. Yes. Selalu selangkah daripada yang lainnya. Dan itu membuat kita itu lebih mudah untuk menjual produk-produk yang dihadirkan oleh Goscoland. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya Pak, kalau Betul. bersama Goscoland apapun kita jauh melangkah lebih cepat begitu ya Pak. Betul. Seperti proyek yang kali ini akan kita luncurkan di hari yang sangat spesial hari ini ya Pak. Kita akan segera melaunching proyek The Cemandi Pak. Artinya ada keistimewaan dan juga opportunity yang akan ditawarkan oleh Goscoland. Kalau saya boleh tahu dari sisi agent, seperti apa opportunity dari The Cemandi ini Pak Andi? Oke, jadi di Cemandi ini itu selain lokasinya yang luar biasa, karena juga dekat dengan bandara dan juga nantinya juga akan dekat dengan OR. Nah, juga di sini setelah 2 tahun ini itu ada pengembangan yang luar biasa dari berbagai macam developer yang akan nantinya membuat kawasan di Cemandi ini itu kawasan yang betul-betul kawasan hunian yang cukup maju nantinya karena banyak developer yang investasi dan membangun proyek di situ. Dan juga di Cemandi ini itu menghadirkan new living, Mbak. Jadi sebuah konsep hunian di mana menghadirkan itu konsep kawasan hijau yang terbuka dan juga dipadu dengan urban modern yang luar biasa sekali. Nah, jadi kan kita tahu musim COVID ini itu kan di mana kita perlu kegiatan-kegiatan outdoor seperti jalan pagi, olahraga pagi, di mana kita memang butuh sebuah lingkungan yang asri. Dan memang lingkungan yang asri dan hijau ini selama ini hanya bisa dinikmati kalangan menengah atas. Dengan harga-harga yang kira-kira 2-3 M ke atas. Nah, tetapi kali ini Goscoland dengan The Cemandi ini menghadirkan hunian yang cukup terjangkau, tetapi dengan fasilitas hijau dan urban modernnya seperti kawasan hunian menengah ke atas. Oke, jadi menarik sekali ya Pak. Kalau produk yang dari Goscoland ini tentunya tidak perlu dikhawatirkan lagi, begitu ya Pak Andi? Betul, betul. Oke, nah Pak Andi saya juga ingin menanyakan terkait keunggulan dari The Cemandi Pak. Keunggulan apa yang mungkin Bapak bisa sampaikan juga kepada seluruh rekan-rekan agent yang bergabung, supaya rekan-rekan agent ini mengerti Pak, keunggulan-keunggulan apa dari The Cemandi itu sendiri. Oke. Jadi keunggulannya yang pasti, kalau beli properti adalah lokasi yang strategis. Lokasi, lokasi, dan lokasi. Jadi memang di Cemandi ini, Goscoland juga, saya bilang juga cukup jeli di dalam memilih lokasi, karena lokasi di Cemandi ini nantinya akan menjadi sebuah pusat pengembangan di kawasan selatan Surabaya, di mana lokasinya juga dekat dengan bandara, terus kemudian dekat dengan OR. Jadi kawasan ini akhirnya memberikan kemudahan bagi penghuni untuk ke pusat kota yang tidak jauh, ke kawasan misalnya yang beraktivitas di bandara juga dekat sekali, terus juga ke daerah lain juga tidak jauh, karena akses juga yang luar biasa dari The Cemandi ini. Nah, terus juga sebuah developer, kita investasi di dalamnya, itu penting juga mengetahui pengembangan luas lahannya. Jadi semakin luas lahan dari developer itu semakin besar, maka investasi kita juga akan bertumbuh secara luar biasa. Beda dengan sebuah pengembangan yang lahannya mungkin hanya tidak sampai 5 hektar, mungkin harga yang akan kita dapatkan dari nilai investasi kita tidak akan berkembang begitu jauh. Gitu. Oke, jadi luar biasa sekali Bapak Ibu bahwa The Cemandi betul-betul sangat concern terhadap opportunity, keunggulan, fasilitas, dan juga lokasi yang ditawarkan kepada kita semua. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu menaruh kekhawatiran dari The Cemandi, karena tadi Pak Andi juga sudah menyampaikan terkait new living di mana akan kita bangun, yaitu hunian dengan nuansa alam hijau yang penuh dengan kesehatan dan juga keindahan di dalamnya. Selain itu juga tadi disampaikan bahwa lokasi dari The Cemandi juga merupakan lokasi strategis yang berada di selatan Surabaya, yang mana banyak sekali pengembangan yang hadir di sana, begitu ya Pak Andi? Yep. Oke.
Bapak, Ibu, seluruh rekan-rekan agent, sekarang saya ingin bergeser sedikit ke Ibu Michelle. Bu Michelle, saya mau menanyakan, Bu, terkait lokasi tepatnya dari The Cemandi itu. Kira-kira lokasi dari The Cemandi ada di jalan apa, Bu Michelle? Lokasi The Cemandi ini sangat strategis, Pak Adit ya. Jadi berada di jalan raya, sekali lagi berada di jalan raya Kalanganyar ya, bukan masuk tapi di jalan rayanya. Dengan kisaran harga kita start di 398, apabila kita berada di jalan raya Kalanganyar ini kan wow banget, Mas. Iya. Biasanya kalau harga segini lokasinya di dalam gitu kan. Jadi dari raya Kalanganyar itu akan dibikinkan satu jembatan dengan lebar 12 meter ya, dengan ada satu median tengah di dalamnya. Yang mana akan masuk kita akses ada ruko-ruko di depan maupun di samping. Setelah itu ada klaster rumah-rumah. Jadi sekali lagi saya tegaskan, karena ini ada poin penting pada saat penjualan, ini berada di jalan raya Kalanganyar. Jadi otomatis jualannya pasti gampang, Mas Adi. Jadi Bapak Ibu, itu tadi ya, lokasinya di Jalan Raya Kalanganyar ya Bu Michelle ya. Lokasinya juga banyak sekali akses, hanya 15 menit dari Jalan Insinyur Haji Soekarno atau biasa kita sebut dari Jalan Mer. Kemudian juga 10 menit dari Jalan Raya Bandara Juanda dan 17 menit dari Jalan Raya Gedangan atau Buduran Sidoarjo. Nah, ini berarti segmentasinya sudah sangat tepat sekali di mana keunggulan lokasi, tadi juga ada opportunity yang ditawarkan oleh Pak Andi itu betul-betul sangat menarik sekali. Dan Bu Michelle, ini saya ingin menanyakan juga fasilitas-fasilitas apa sih Bu yang akan ditawarkan dari The Cemandi itu Bu? Jadi banyak fasilitas di sini ya. Pak Adi, saya jelaskan sedikit tentang akses tadi ya. Jadi sebelum saya masuk ke fasilitas, saya jelaskan akses dulu karena banyak marketing biasanya kalau ke lokasi itu sukanya. Jadi karena sekali lagi yang kita sampaikan tadi lokasi, lokasi dan lokasi. Jadi paling pentingnya adalah lokasi. Jadi pada saat kita menjual satu properti, itu lokasi yang paling penting. Ada faktor utama adalah lokasi. Kalau kita bicara 10 menit dari Bandara Juanda ya. Kita jelaskan akses langsung menuju ke sana. Jadi kalau dari raya Jalan Ayani, di sebelah kanan ada restoran Aloha. Kita belok kiri ya. Belok kiri menuju ke Bandara Juanda. Nanti sebelah kiri ada pom bensin. Setelah itu kita putar balik. Langsung belok ke kiri ya. Itu Jalan Raya Sedati. Notok sebelah kanan ada Pasar Betro, kita belok kiri. Kita lurus saja, 5 menit dari situ di sebelah kiri itu The Cemandi udah ada di sana ya, udah ada umbul-umbulnya juga. Jadi secara lokasi sangat dekat ya, hanya 10 menit. Ini salah satu akses utama yang favorit dari agent-agent. Pastinya lewat sana. Dan satu akses lagi yaitu dari perempatan Jalan Buduran ya. Itu dari Jalan Ayani, sebelah kanan ada restoran Aloha, lurus lagi. Kita akan ketemu perempatan Gedangan, kita belok kiri. Jalan kurang lebih sekitar 8 menit, di sebelah kiri The Cemandi sudah ada di sana. Jadi aksesnya sangat mudah. Juga 15 menit dari Raya Mer. Selain itu, akses menuju ke sana juga ada fasilitas di antara kita di sana. Jadi ada basketry on tree, Botanica Garden, terus Children Playground, Food Plaza, Outdoor Gym, Calisthenics, Reflexology Park, Wall Climbing, basketry on tree yang tadi saya jelaskan ini sangat menarik, juga tempat ibadah. Jadi fasilitas banyak sekali yang ditawarkan oleh The Cemandi itu. Boleh sekali lagi fasilitasnya Bapak Ibu bisa dilihat di layar, di mana kami akan menghadirkan fasilitas-fasilitas seperti ada ruang ibadah, ruang terbuka hijau, ada juga wall climbing, serta fasilitas-fasilitas lain yang tentunya menarik. Dan Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, nanti di tengah-tengah acara Grand PK ini mungkin saya juga akan menyampaikan bahwa nanti akan ada kuis yang akan kita tampilkan. Jadi Bapak Ibu bisa melihat seluruh materi ini di website thecemandi.com atau melalui akun Instagram kita yaitu @thecemandi.official. Sekali lagi Bapak Ibu,
untuk melihat seluruh product knowledge yang tadi disampaikan baik dari Pak Andi dan juga Bu Michelle serta Pak Daniel, itu semuanya akan ada di website yaitu di thecemandi.com dan juga di akun Instagram kita @thecemandi.official. Itu tadi. Saya sedikit kembali akan menyampaikan kepada Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent terkait opportunity dari Pak Andi tadi ya. Kita memiliki new living yang sangat baik. Kemudian kita juga memiliki fasilitas serta opportunity yang baik di mana di daerah Cemandi sekarang ini memang betul sekali yang disampaikan Pak Andi tadi, banyak sekali pengembangan ataupun development yang sangat banyak sekali untuk dikembangkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir bahwa daerah Cemandi sekali lagi merupakan daerah pilihan yang terbaik saat ini dengan harga yang sangat terjangkau. Baik, dan berikutnya akan kami undang juga nanti yaitu adalah Bapak Lukianto yang mana beliau akan menjelaskan mengenai tipe rumah, kemudian desain dan bangunan, arsitek yang ada di The Cemandi. Tapi tenang dulu karena saya akan mempersiapkan Pak Lukianto yang akan kami undang bersama-sama di hadapan saya. Serta nanti juga akan kami undang yaitu Bapak Edmund Ciadi, beliau dari Xavier Marks yang mana nanti akan menjelaskan mengenai informasi program promo dan juga harga pada saat launching. Jadi Bapak Ibu jangan kemana-mana, nanti tetap bertahan dalam acara Grand PK pada pagi hari ini. Nah, sudah hadir bersama saya yaitu Bapak Lukianto dan juga Bapak Edmund. Selamat pagi Pak Luki dan Pak Edmund, apa kabar Pak? Pagi. Pagi, baik. Sehat ya Pak hari Pagi, ini? sehat. Puji Tuhan. Nah, ini saya mau meneruskan nih Pak Luki. Tadi kebetulan sudah bergabung bersama saya, ada Bapak Andi Swanda dan juga Ibu Michelle yang menjelaskan mengenai opportunity dan juga lokasi dari The Cemandi. Saya ingin menanyakan tipe yang akan ditawarkan dari The Cemandi itu ada tipe apa saja, kemudian ada apa aja Pak kira-kira? Oke, The Cemandi ini adalah salah satu proyek kota satelit yang super eksklusif di kawasan Surabaya Selatan, ya, di dekatnya Surabaya Selatan. Kami memiliki beberapa tipe properti yang kami tawarkan, yaitu mulai dari shop house, rumah 1 lantai dan rumah 2 lantai. Jadi shop house kami sendiri juga banyak sekali fasilitasnya, Pak Adit. Jadi teman-teman nggak perlu ragu untuk menawarkan properti The Cemandi kepada para investornya, karena bisa dilihat di slide desain yang disediakan oleh developer sangatlah proper, keren, modern, dan juga tentunya pertama kali mungkin di kawasan Kabupaten Sidoarjo, Waru, ada perumahan eksklusif yang keren seperti ini. Nah, jadi mungkin kita akan open NUP untuk shop house itu dalam waktu dekat, sekitar awal April. Jadi persiapkan para investornya, seluruh agen-agen di Kota Surabaya, untuk segera stay tune di proyek The Cemandi, karena kami akan meluncurkan selain produk rumah, kami juga akan meluncurkan produk ruko atau shop house. Shop house kami ada 2 tipe, yaitu adalah di tipe street main road yang menghadap ke jalan raya dan juga ada di kawasan kompleks The Cemandi. Jadi mungkin bisa di next untuk slide-nya Pak. Nah, ini adalah virtual 360 untuk teman-teman supaya paling tidak teman-teman agent bisa tahu The Cemandi ini konsepnya seperti apa secara detail dan juga bisa melihat dan mendownload di apps, karena saat ini dengan kondisi pandemi tentunya kita tidak mungkin bisa bertemu dengan orang anytime, jadi customer bisa di-push untuk download di Virtual Reality 360 dari The Cemandi. Mungkin dari Pak Adit bisa membantu menjelaskan mengenai fasilitas 360 virtual ini kepada para customer-nya, Pak. Siap, tentunya Pak Luki. Kami akan membantu. Jadi Bapak Ibu, seluruh rekan-rekan agent, apabila nanti Anda semuanya ingin melihat bagaimana gambaran dari kawasan The Cemandi itu, Anda bisa melihat atau scan barcode yang ada di layar
Bapak Ibu semuanya, bisa di-scan, nanti akan tampil juga di layar ini, yaitu adalah gambaran dari kawasan The Cemandi itu. Atau nanti Bapak Ibu juga bisa melihat melalui akun website di mana di thecemandi.com, itu nanti akan ada item VR reality, di mana nanti ketika diklik semua akan tampil di situ VR yang mana akan menunjukkan gambaran dari kawasan The Cemandi. Nah, ini bisa dilihat, ini posisi VR reality yang akan bisa dilihat secara langsung melalui website kami. Ini adalah gambaran gate kita. Jadi nanti tidak perlu khawatir apabila Bapak dan juga Ibu seluruh rekan-rekan agent ingin menjelaskan kepada customer, bisa nanti diarahkan atau ditunjukkan melalui tools yang sudah kami siapkan ini. Seperti itu. Nah, tanpa kita hanya melihat dari VR yang ada, berikut ini akan kita tampilkan video reality dari The Cemandi. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa dilihat bahwa di dalam video VR ini, Bapak dan juga Ibu bisa melihat adalah ini gambaran tampak rumah yang akan ada di The Cemandi. Ini adalah gambar rumah dan juga itu terlihat di depannya ada fasilitas, ada wall climbing, kemudian juga ada area playground untuk anak-anak, dan bisa dilihat sekali begitu banyak tanaman botanikal yang seperti konsep dari The Cemandi ditawarkan, begitu sangat cakep sekali. Nah, sekali lagi Bapak dan Ibu bisa melihat dari video reality ini di website yaitu di thecemandi.com. Di situ nanti akan ada item VR reality di mana bisa dilihat seluruh konsep dan juga kawasan yang ada di dalam The Cemandi itu. Ini adalah jalan boulevard yang juga akan ditawarkan oleh The Cemandi, begitu sangat lebar sekali, penuh dengan kehijauan dan juga tumbuhan-tumbuhan yang sangat menarik tentunya nanti untuk seluruh penghuni dari The Cemandi. Dan berikutnya masih bersama Bapak Luki. Saya ingin tahu Pak, kalau tadi kita melihat bersama-sama VR-nya Pak Luki. Kira-kira siapa sih Pak arsitek dari The Cemandi ini Pak? Oke, sebelum bahas mengenai arsitek, mungkin saya ingin sedikit cerita mengenai konsep dari The Cemandi adalah konsep rumah milenial yang disediakan khusus untuk para milenial memiliki hunian landed pertamanya mungkin, dan juga mungkin para investor milenial yang ingin berinvestasi properti pertama kali. Nah, karena konsepnya adalah milenial, otomatis The Cemandi atau developer dari Goskolen menyediakan arsiteknya juga seorang milenial. Nah, kita akan saksikan bersama-sama bahwa arsitek yang kita gunakan adalah Giovanni Gunawan, di mana Giovanni masih sangat muda sekali, dan dia juga salah satu arsitek kenamaan ya di Surabaya maupun di Indonesia, dengan beberapa portfolio yang mungkin bagi saya anak muda membanggakan. Salah satunya adalah Giovanni. Jadi para investor dari The Cemandi nggak perlu ragu untuk menginvestasikan dananya di The Cemandi, karena developer menyediakan arsitek yang good, arsitek yang proper, dan juga fasilitas yang super untuk para milenial menempati rumah, memiliki sebuah rumah tapak yang happy, dan juga membuat keluarga menjadi lebih lebih happy lah intinya. Seperti itu Pak. Jadi ini kurang lebih ROW yang kita sediakan untuk developer, dari developer Goskolen kepada para pembeli, yaitu kita menyediakan lebar 8 sampai lebar 12 dengan 2 tipe rumah, yaitu tipe 1 lantai yang sangat modern, nyaman, dan juga efisien sekali teman-teman. Jadi bisa dilihat di slide bahwa kita sediakan rumah dengan kondisi ada carportnya juga, di mana kita tahu kalau rumah harga 300-400 jutaan di daerah Surabaya Selatan atau dekatnya Surabaya Selatan, untuk mendapatkan fasilitas carport juga mungkin sangat minim. Nah, di The Cemandi, developer menyediakan fasilitas carport yang memadai, eksterior yang nyaman, homey, dan juga ini salah satu bayangan apabila teman-teman atau investornya ingin
menginteriorkan rumahnya. Ya, jadi developer menyediakan salah satu contoh interior design dari timnya Pak Gio, kurang lebih nice, homey seperti yang ada di slide ini. Oke, next. Nah, ini yang tipe 2 lantai. Tipe 2 lantainya pun juga sangat mewah, murah, terjangkau bagi para milenial. Jadi milenial sudah memiliki keluarga atau masih memiliki anak satu, nah ini cocok sekali. Dengan luas tanah 72 meter, luas bangunan 71 meter, bisa dimiliki dengan 3 kamar tidur pula. Jadi apabila memiliki orang tua, itu nggak perlu susah ya teman-teman. Jadi nyaman, proper, dan efisien. Ini yang di konsep yang ada di The Cemandi. Ini salah satu contoh interior yang ada di tipe yang 2 lantai. Bayangan-bayangan saja. Jadi para investornya bisa membayangkan apabila memiliki 2 lantai rumah, sehumi apa sih yang kita bisa berikan. Nah, bisa dilihat di slide ini. Oke, next. Live report. Mungkin langsung saya kembalikan ke Pak Adit. Baik. Terima kasih Pak Luki. Nah, sebentar lagi kepada seluruh rekan-rekan agent, saya juga akan menyapa rekan saya yang sudah ada di The Cemandi, di mana di sana sudah ada Bapak Samuel, yang mana beliau akan menyampaikan secara langsung seperti apa kondisi dari The Cemandi hari ini. Oke, selamat siang. Terima kasih Pak Dodit untuk reviewnya. Sekarang saya Samuel dari Savermax sedang live di lokasi Cemandi pada hari ini. Di Cemandi kita total luas lahan 30 hektar. 30 hektar ini pengembangan pertama sekitar 8 hektar dulu. Kita ada rumah, ada commercial area, ruko, shop house dengan fasilitas yang mengusung konsep botanical living. Jadi banyak area hijaunya, kita kan banyak taman di sini, jogging track ada juga, children playground, banyak banget. Jadi lengkap sudah hidup di sini. Untuk akses, kalau dari Cemandi, kita bisa 2. Yang pertama dari Mer, OR dari Surabaya, itu deket banget selangkah. Kita dari Mer, nggak jauh, cuma 15 menit. Dari OR lebih dekat lagi, karena OR dari Surabaya akan ada connectingnya di sini. Yang kedua, kita bisa dari Raya Gedangan, Bapak Ibu. Raya Gedangan menuju Cemandi itu nggak terlalu jauh. Jadi cuman kemarin kita coba sekitar 15-20 menit juga. Kemudian di sini kita sedang lihat saat ini juga lagi pengurukan ya. Lagi pengurukan, setiap hari datang sekitar 200 rit truk untuk menguruk The Cemandi. Saat ini juga lagi bulldozer lagi. Kita bisa lihat lagi meratakan urukannya. Nah, di sini sampai Raya Karanganyar itu kita ada 2 gate, teman-teman. Jadi yang di sini, yang saat saya berdiri sekarang, ini adalah gate yang kedua di Raya Cemandinya. Untuk main gate-nya kita ada di sebelah sana. Gate-nya dari Raya Karanganyar. Gate-nya dari Raya Karanganyar itu adalah main gate-nya kita, diikuti dengan commercial area. Jadi kita masuk Cemandi langsung disambut commercial area. Ada ruko-ruko, nanti kita belok ke kanan, barusan kita untuk klaster-klaster perumahannya. Oke, sekarang kita bisa lihat pengurukan sedang berjalan. Jadi teman-teman nggak usah takut. Tetap percaya diri untuk tawarkan Cemandi, karena kita di lapangan progres jalan terus. Oke, sekian laporan dari saya, Samuel, untuk live report di Cemandi. Cemandi sold out. Baik, terima kasih Pak Samuel atas report langsung dari lokasi The Cemandi. Jadi Bapak Ibu seluruh rekan-rekan agent, sekali lagi bahwa lokasi The Cemandi bisa dilihat dari laporan langsung tadi oleh Pak Samuel, di mana beliaunya ada di The Cemandi dan sudah bisa dilihat bahwa The Cemandi dalam tahap pengurukan. Dan jangan lupa nanti setelah Grand PK, kita juga bisa bertemu secara langsung di
site The Cemandi untuk bisa mengambil hadiah yang akan kami berikan pada saat kuis nanti. Dan sebelum itu juga saya akan kembali menyampaikan terkait program promo, kemudian harga-harga dari The Cemandi. Dan sudah hadir juga bersama saya yaitu ada Bapak Edmund yang akan menyampaikan secara langsung promo-promo apa saja yang akan ditawarkan oleh The Cemandi pada saat launching. Dan silakan Pak Edmund mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh rekan-rekan agent yang sudah bergabung. Halo semua, jadi saya Edmund Jati. Nah, kira-kira semua pasti sudah lihat ya. Fasilitasnya lengkap banget ya kan. Terus tadi juga harganya ini pasti semua pada ngira waktu ini pasti harganya mahal. Dengan kualitas kayak gitu, dengan pengembangan, apalagi nanti di sana bakalan jadi new CBD-nya di daerah The Cemandi. Oke, langsung aja untuk promo khusus buat selama masa NUP ini, hanya harga 390 juta saja dengan cicilan 2 juta. Ini bukan 2 jutaan harusnya, 2 juta per bulan. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kita ada promo untuk subsidi uang muka dan subsidi itu sebesar 5%. Jadi DP ini kan nanti bakalan sekitar 10% ya. Nah, lalu untuk free-nya juga ada free, sudah dapat free AJB, free BPHTB, free tandon, free pompa, dan fasilitas air bersih PDAM. Langsung kita perkiraan untuk supaya ada gambarannya. Next. Nah, ini nih. Jadi nanti kita bakalan ada 3 cara bayar. Yang pertama dengan cara bayar cash keras, langsung selama 30 hari atau selama 1 bulan. Lalu cara bayar kedua ada cara bayar in-house, yaitu dari harga langsung di breakdown dibagi 12 kali, atau KPR uang muka 10% dicicil 12 kali, yang nanti bakalan juga ada subsidi DP 5%. Semua serah terima 12 bulan ya teman-teman ya. Oke, langsung kita ke perkiraan cara bayarnya. Nah ini nih, ilustrasinya biar semua nggak bingung. Harga KPR ini 440 juta dengan booking fee 5 juta, lalu nanti juga bakalan ada uang tanda jadi 5 juta, yang berarti total kita sudah nanti dari pembeli sudah keluar uang 10 juta ya kan? Jadi nanti 10% dari 440 juta adalah 44 juta, dikurangi 5 juta dari uang NUP, lalu 5 juta lagi dari uang tanda jadi, berarti kan sisa 34 juta nih. Nah, developer kasih subsidi 5% dari yang tadi DP-nya 10% itu berarti kan 22 juta. Sisa berarti sisa 12 juta itu nanti bakalan di breakdown dibagi 6 bulan. Jadi cicilannya cuma 2 juta per bulan dengan fasilitas kayak gitu, dengan apalagi tadi yang gambar ini juga dari Pak Giovanni ya kan. Jadi 2 juta ini langsung KPR setelah nanti kalian cicilan 6 bulan. Jadi nanti bulan ke-7 langsung proses ke KPR. Begitu teman-teman. Oke. Jadi menarik sekali loh Pak Edmund. Kalau saya melihat tadi bahwa promonya harga start dari 398 juta. Benar. Kemudian ada cara bayar 3 tadi, ada cash keras, ada juga in-house, ada juga KPR. Benar. Gitu. Saya mau memastikan Pak Edmund supaya rekan-rekan agent juga bisa meyakini nih, apakah seluruh promo itu berlaku pada saat pemilihan unit saja atau bagaimana Pak? Ya, jadi promo ini hanya khusus untuk selama pemilihan unit, selama masa NUP. Jadi harus benar-benar cepat-cepat di NUP. Bahkan kalau perlu, agent-agent sendiri harus yang ngambil nih. Karena kan sudah tahu ya, di daerah sana, The Cemandi ini adalah salah satu yang terbaik sih. Dengan konsepnya, dengan gambarnya, ya kan, dengan new CBT-nya, kayak gitu. Wow, jadi rekan-rekan agent bisa dilihat ya tadi, bahwa cicilan kita hanya 2 juta saja per bulan, dan itu hanya dibayarkan 6 kali gitu ya Pak Edmund. Benar. Kemudian berikutnya langsung kita bisa langsung proses KPR. Iya, jadi untuk pembeli-pembelinya pun ini harusnya untuk para millennials mampu banget nih ya kan. Apalagi masa-masa kayak gini adalah masa terbaik untuk beli properti. Betul sekali. Gitu. Seperti Bapak sudah berkomunikasi sama saya juga akan beli The Cemandi Pak nantinya. Kita tunggu ya. Oke, siap. Jadi sekarang kita harus cepat-cepat nih NUP-nya kita kumpulin semua ke kantor kita masing-masing. Karena pada tanggal 1 April nanti kita bakalan buka rekening developer nih. Jadi langsung nih
sebelum itu nanti kita sekarang ini harus cepat-cepat collect dulu. Kita masih ada waktu kan ini? Iya, betul. Begitu. Sisa waktu berarti sekitar 2 hari lagi ya ini ya? Iya, betul. Tanggal 1 ya? Tanggal 1. Gitu. Baik. Jadi NUP-nya hanya 5 juta. Full refundable. Full Seandainya nggak cocok, nanti duit juga kembali. Oke, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir kalau misalkan NUP 5 juta ternyata customer tidak cocok, full 100% uang akan kembali. Dan juga untuk NUP tadi saya sedikit menambahkan Pak Edmund, karena kita juga akan open unit shop house atau ruko, di mana kita akan juga membuka NUP yaitu 15 juta Pak, itu adalah full refundable. Jadi tidak perlu khawatir untuk seluruh rekan-rekan agent, Anda bisa menjual unit ruko yang kami sediakan dari The Cemandi ataupun unit NUP rumah yaitu hanya 5 juta full refundable. Dan untuk skema NUP-nya nanti bisa dibuka melalui web yang akan kami informasikan yaitu di nup.thecemandi.com. Jadi sekali lagi untuk NUP nanti bisa melalui web yang tersedia dari official Cemandi yaitu adalah di nup.thecemandi.com. Di situ nanti bagaimana cara-cara NUP juga akan tersedia. Sudah hadir juga di hadapan saya yang akan membantu seluruh rekan-rekan agent untuk menambah tips dan juga cara supaya KPR dari seluruh customer The Cemandi itu bisa disetujui. Dan boleh di hadapan saya ada Bapak Erawadi Joko Susilo selaku Consumer Loan Head Bank Mandiri Kanwil Surabaya. Selamat pagi Pak Erawadi, apa kabar Bapak hari ini? Baik Pak Adit, selamat pagi juga teman-teman semua. Selamat pagi rekan-rekan agent semua. Salam sehat, sukses selalu. Pak, terima kasih. Nah Pak Erawadi, di sini kan akan ada bagaimana kita menyampaikan tips dan juga trik sekaligus proses simulasi yang akan disampaikan oleh Pak Erawadi. Mungkin bisa dijelaskan Pak kepada seluruh rekan-rekan agent seperti apa tips dan juga trik untuk rekan-rekan agent supaya mempermudah proses KPR-nya. Siap. Baik, terima kasih Mas Adit. Jadi selamat pagi teman-teman agent semua. Senang sekali hari ini saya bisa ikutan memeriahkan acara Grand Product Knowledge dari The Cemandi. Salah satu karya terbaik dari Goskolen ya di Sidoarjo. Mudah-mudahan kehadiran saya mewakili teman-teman perbankan bisa memberikan kontribusi dan memberikan percepatan kesuksesan agar proyek The Cemandi ini juga sukses di pasaran. Baik teman-teman, sebelum saya infokan mengenai tip dan trik supaya KPR-nya bisa di approve, sukses, booking, cair dan seterusnya, yang tidak kalah pentingnya adalah pada saat kita mau memulai itu teman-teman perlu mengetahui dulu, teman-teman agent perlu paham sekali bahwa apa aja yang diperlukan untuk proses KPR di bank. Pertama kita perlu siapkan dulu dokumen. Langsung aja ke slide selanjutnya. Jadi kita membagi 3 kategori job type dari kebutuhan dokumen itu. Ada job type-nya, ada pegawai, ada yang profesional, ada yang pengusaha atau wira swasta. Itu kita bagi 3 dulu secara job type. Kemudian secara dokumentasi itu tergantung nanti apakah job type-nya pegawai, wira swasta dan seterusnya. Yang paling standar kita butuh data pribadi. Nah ini tolong dari awal kita pada saat ketemu customer sudah langsung menanyakan KTP, pemohon dan spouse-nya, NPWP, kartu nikah dan kartu keluarga. Kalau data agunan itu sebetulnya butuh kopi sertifikat dan IMB dan PBB-nya. Tapi kalau untuk project dari developer baru seperti ini cukup surat penawaran dari developer sudah cukup pas. Udah tidak perlu pusingkan dengan SAGB-nya dan segala macam. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah data keuangan. Data keuangan ini berupa informasi income. Kalau pegawai itu kita butuh surat keterangan pegawai, slip gaji, rekening orang 3 bulan terakhir. Yang terakhir itu SPT, itu sekiranya diperlukan. Kadang-kadang kita mau naiknya limit maksimal dengan gaji yang ada, nggak terlihat, SPT-nya aja dilampirkan. Nah yang terakhir untuk yang segmen wira swasta, selain income info tadi, kita butuh legalitas usaha, standar ya, kemudian ada rekening 6 bulan terakhir, dan SPT tahunan juga itu kita perlukan sekiranya memang diperlukan pada saat nanti proses analisis.
Oke, kemudian kedua terkait dengan agunan, teman-teman agent juga perlu paham ini agunan itu ada banyak tipe, ada rumah, ada ruko, ada apartemen, ada pabrik atau gudang, ada tanah dan kafling. Nah kebetulan saat ini memang di Bank Mandiri masih fokus di 3 jenis agunan. Yang pertama landed house atau rumah, kemudian ruko. Ruko itu bisa pada perkembangannya zaman sekarang nih Mas Adit sudah berkembang ya, ada rukan, ada apa namanya, ada rukan, ada ruko biasa, kemudian ada apa namanya, seperti yang kondo Mas. Jadi ada yang 2 tingkat dan itu ada juga. Itu masuk kategori ruko juga, bisa kita bank biayain. Oke. Betul, Pak. Nah, yang terakhir adalah apartemen. Apartemen ini di Surabaya juga termasuk yang pasar apartemennya juga cukup tinggi. Itu kita bisa biayai, tapi untuk yang produk gudang dan tanah di Mandiri bisa kita biayai, cuman tidak di departemen saya. Baik, lanjut. Nah, ini salah satu program menarik kita kasih pricing yang sangat menarik. Ada banyak pricing, kita kelompokkan bermacam-macam grade. Fokusnya di yang KPR yang fix 3 dan 5 tahun. Jadi saat ini Bank Mandiri tawarkan produk yang sangat kompetitif di market dengan bunga 4,88% fix 3 tahun atau 5,99 fix 3 tahun dengan minimum tenor 10 tahun. Atau ini yang paling favorit, itu yang fixnya 5 tahun, bunganya 6,686%, tapi minimum tenornya 12 tahun. Nah, selain itu yang standar. Nah, di tahun 2021 Bank Mandiri kebetulan sangat fokus dengan yang namanya segmen employee, Pak. Employee apalagi yang payroll-nya di Bank Mandiri. Kita berikan banyak benefit, salah satunya yang D, yaitu pegawai bisa mendapatkan bunga yang fixnya panjang. Wow. Aman, selama 10 tahun tidak akan ada goncangan suku bunga, angsuran fix dengan angka bunganya di 8,88%. Lanjut. Nah, ini salah satu benefit lagi untuk KPR yang segmen pegawai ini di tempat kami, Pak. Yang pertama, tenor untuk yang pegawai ini bisa di-adjust lagi sampai 25 tahun, kemudian DBR bisa lebih tinggi. DBR itu adalah rasio antara besarnya angsuran rumah dengan income. Nah, sekarang itu bisa sampai didesain sampai 60%, sampai 70% bahkan bisa. Nah, yang terakhir keuntungannya adalah untuk pegawai rekanan khusus Bank Mandiri, yang sudah payroll di Bank Mandiri dan rekanan khusus, di samping skema gaji rutin per bulan, teman-teman itu kadang-kadang punya tantieme, bonus, atau punya tunjangan-tunjangan lain yang kalau disetahunkan itu banyak. Itu boleh di-accept dan kita bagi 12 jadi nambah. Jadi kemungkinan untuk mendapatkan plafon yang lebih besarnya juga tinggi. Itu salah satu keuntungan KPR-nya pegawai. Lanjut. Nah, ini contoh untuk yang bunga yang tadi Mas, bunga yang paling keren tadi, bunga 8,8 fix 10 tahun. Itu kalau misalnya contoh ini simulasinya, kalau kita ada keperluan KPR katakanlah 500 juta seperti di tabel, itu angsuran 120 bulannya itu di 6,3 juta, gaji minimalnya itu 11,457. Nah, kurang lebih. Nah, DBR itu adalah rasio antara 6 dibagi 11. Itu tuh DBR. Itu untuk yang simulasi yang bunga 8,88, nanti teman-teman boleh di-share aja Pak ke teman-teman agent nanti supaya jadi panduan singkat lah, supaya bisa cepat kenal dan cepat bisa aplikasikan. Betul. Oke, lanjut Pak. Nah, ini skema bunga yang 4,88 dengan angsuran yang dengan plafon 500 juta. Skemanya 120 bulan, angsurannya 5,2, kebutuhan gaji minimalnya itu di 9,5. Oke, lanjut. Nah, teman-teman untuk bisa semakin bagus kita dalam berjualan rumah kita, sekaligus juga dimudahkan dalam proses pembiayaannya, teman-teman saya sarankan untuk punya kalkulator finansial ini, Pak. Ini tinggal di-download aja di App Store atau di Play Store. Mudah banget, caranya pakai juga gampang. Download, masukkan angka plafonnya berapa, mau berapa tahun, bunganya berapa, bunganya tadi udah saya sebutkan, udah ketemu tuh angsurannya. Jadi tanpa perlu teman-teman tulis tangan lama-kelamaan, upload aja, download aja ini aplikasi, bisa untuk membantu. Oke. Sudah. Jadi menarik loh Pak Irwadi. Kalau saya juga memperhatikan tadi bahwa artinya Bank Mandiri juga memberikan bunga yang sangat kompetitif. Selain itu juga bisa
dengan skema tadi ada pegawai, ada mungkin juga wira swasta. Jadi semua segmen juga bisa dibantu untuk proses KPR itu. Bisa sekali, Pak Tapi Adit. Pak, tadi saya juga ingin nyinggung sedikit, Pak. Kira-kira kiat-kiat apa sih Pak untuk para agent supaya mempermudah customer nih, diinformasikan ke customer supaya KPR itu tidak gagal atau supaya disetujui. Itu mungkin hal yang juga menarik untuk rekan-rekan agent supaya diketahui, Pak. Ya. Artinya mungkin Pak Erawadi dari Bank Mandiri bisa memberikan tips dan triknya, Pak. Silakan, Boleh. Pak. Siap, Mas Adit. Jadi teman-teman agent penting banget nih untuk teman-teman bisa menyiasati proses KPR di bank agar kesuksesan approve-nya tinggi, teman-teman happy juga, bisa cair, komisinya cair juga, kan gitu kan. Nah, ada 3 nih Pak, ada 3 hal yang menurut saya menjadi kunci suksesnya kita approve KPR-nya di bank. Yang pertama, kita tentukan dulu banknya mau yang bank apa. Kenapa ini penting Mas? Karena pada saat kita mau memproses KPR, jadi kalau sekarang saya lihat di Cemandi ini Pak, itu kan rentang harganya tadi sekitar 390 sampai dengan 500 juta ya. Itu menurut saya itu adalah segmennya first buyer Pak. Oke. First buyer itu mostly pegawai. Di Surabaya dan sekitarnya, Gresik, Sidoarjo Pak, itu jumlah pegawai kita sangat banyak. Itu segmen yang sangat luar biasa yang bisa kita grab. Nah, jadi terkait dengan tip yang pertama, pilihlah bank yang memang punya program yang mendukung itu Pak. Jadi saya sudah jelaskan tadi KPR programnya Mandiri sudah kita desain, benefitnya banyak banget Pak. Betul, apalagi kalau udah payroll di Mandiri, aduh itu enak banget. Merem-perup istilahnya gitu. Iya, betul Pak. Pak tuh pilih banknya yang paling pas, yang punya program juga mendukung Pak. Sesuai dengan target marketnya, ngomongin Cemandi, Mandiri aja. Oke, betul. Yang kedua, pastikan teman-teman juga harus bisa memprofiling nasabah dari awal, Pak. Dari awal tuh kita profiling. Mulai interview, tanya, pastikan rumahnya itu tanya, ini rumah KPR yang keberapa. Itu pengaruh, Pak. Nanti pengaruh di DP. Jadi tadinya 5%, gara-gara fasilitas ketiga, jadi 15%. Baik. Kemudian pastikan juga tanya, nasabah kita punya riwayat keuangan yang baik, keuangan ya, Pak? Baik apa tidak, track recordnya. Baik. Karena once itu nanti ada cacat sedikit, misalnya dulu beli panci Pak, nunggak Pak misalnya nih ya, itu bakal susah tuh, keterekod Pak di dalam IDBI kita ya. Nah jadi make sure dari awal kita lakukan profiling nasabah dengan baik dan dengan enak supaya pada saat nanti diproses goal. Nah yang terakhir Pak, yang ketiga yang paling penting, ya sudah kalau data di tangan, sayangi dan layani dengan sepenuh hati nasabah kita. Kenapa? Pada saat kita udah lakukan itu Pak, pada saat nasabah diminta data apapun itu kasih. Baik. Terima kasih Pak. Baik Pak, itu aja Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih.